Den, Nat, Ruth, ada apa? itu yang di dalam kepala. Awas. Yang di dalam kepala itu yang kita cari. Itu dia. Awas, awas. Awas, Nat. Awas, Nat. Ruth. Kamu. Sosok perempuan yang sepertinya dicekuk. Sosok kitab itu semakin dekat. Tak dapat dipungkiri lagi kosongnya tempat ini karena sebuah tragedi yang memilukan. Bahkan terdapat korban yang harus meregang nyawa di tempat ini. Membuat tempat ini menjadi suatu tempat yang ditakuti oleh warga yang sering melintas di area tersebut. Bahkan tak jarang pula banyak sosok yang juga sering terlihat oleh warga sekitar. Sering, ya model ya kayak apa, terus bayang-bayangan, misalnya gede tinggi itu mah sering itu mah. Ya berbentuk itulah namanya orang bayangan kan gitu, kadang-kadang ininya doang gitu. Salah satunya selain menampakkan wajahnya, dia juga menggerakkan benda-benda di sekitar sini. Dia suka banget terutama menggerakkan manekin-manekin. Oke, jadi memang banyak manekin di sini ya. Mengingat ini kan dulu pusat perbelanjaan dan aku baru tahu ternyata dia nakut-nakutinnya dengan cara seperti itu, Ruth. Terus kenapa kamu ganggu anak-anak kecil itu? Dia bilang gini, mereka ejek-ejek saya. Dibilangnya saya bau. Bau gosong. Ya emang bau, ya kamu bau. Oke. Santai. Diam, diam. Kamu diam situ. Apa kamu bisa? Diam. Ada yang ngutus kamu? Siapa yang ngutus kamu? Jangan mengganggu. Pas Natal. Dan Saya nggak akan mengganggu kamu. Saya hanya ingin komunikasi. Diam. Ya sudah. Ya sudah. Ya, diam. Diam. Saya nggak akan ganggu kamu. Saya ingin komunikasi sama kamu. Apa kamu ada hubungannya sama tempat ini? Apa kamu ada hubungannya juga sama yang di bawah bangunan ini? Ya. Dan kenapa dia udah bisa diajak komunikasi? Iya. Bisa. Jadi gini, Nat. Depan itu ada salah satu sosok. Modelnya kayak jenglot. Dengan laki-laki tua. Cuma kukunya sangat-sangat panjang. Dia bisa mengecil, bisa sampai gede sekali. Sosok ini adalah penunggu yang dulunya ada tanah di bawah bangunan ini. Mungkin tanah makam itu. Dan dia bilang, saya hanya menjaga, tidak mengganggu. Dan sosok wanita yang tadi itu emang dia minta untuk bahasanya yang mengganggu anak-anak kecil itu aja. Yang tadi. Tapi dia ini berarti udah ada di sini jauh sebelum tempat ini terbengkalai ya? Ya, sudah sangat lama sebelum bangunan ini ada, dia sudah ada. Ketika bangunan ini digunakan untuk jadi tempat pusat perbelanjaan dulu, dan Ya. dia juga suka mengganggu nggak mungkin para pekerja yang bekerja di sini? Dia tidak mengganggu, hanya menjaga suatu benda. Bisa kita bilang ada suatu pusaka di tanah bawah bangunan ini. Jadi maksud dia
dia itu mengira kedatangan Iya. kita itu untuk mengambil sebuah Betul pusaka di banget. sini. Oh. Jadi dia ini buruk sangka sama kita, tiba-tiba dia juga ada kayak semacam mengancam kita gitu. Ya, Dan makanya tadi agresif banget ya. Dia Iya. sampai kayak ke lempar ke belakang. dia emang lumayan kuat, tapi bukan dia yang paling kuat di sini. Dan dia bukan makhluk yang mengganggu orang-orang di sini. Dia hanya menjaga ya. Dia Iya. menjaga sesuatu di sini supaya jangan diambil orang. Terutama ada beberapa orang yang punya keahlian supranatural datang ke sini, dia takut benda itu diambil. Ya, Oke. Dan dia hubungannya apa sama makhluk-makhluk lain yang ada di sini? Kalau sama wanita yang tadi, jadi sama sosok wanita tadi itu hanya untuk iseng aja, iseng. Bahasanya adalah iseng sama yang tinggal deket sini. Kamu iseng dong, bahasa kayak gitu. Kamu isengin aja. oke, makhluk-makhluk yang ada di sini. Iya. Salah satunya mungkin contohnya yang bocah tadi yang Rudy sempat ketemu ya, sempat komunikasi. Ya, Oke. jadi sosok wanita itu juga mengganggu anak kecil yang tadi di depan tadi itu. Tapi Ruth, kalau kamu ngelihat juga dan dia pasti tahu juga dong dengan kejadian dulu kebakaran yang pernah terjadi di sini. Ada nggak sih hubungannya dia atau mungkin makhluk lain yang dia ketahui punya hubungannya dengan kejadian kebakaran dulu? Dia bilang tidak. Dan dia tidak mau ngomong jauh, ngasih tahu tentang lokasi ini. Karena dia bukan untuk apa ya bahasanya, menjaga sesuatu benda aja yang ada di tanah ini aja. Dia nggak mau ikut campur Iya. dengan apa yang terjadi di sini. Jadi- dia cuma menjaga sesuatu itu dan cuma itu urusan dia. Tuh. Tapi saya menangkap sesuatu. Apa? Ini yang dia sebut tadi ada sosok lagi. Ini rasa-rasanya dari sebelah sana. Ada sosok lain lagi yang dari sebelah sana. Tiba-tiba saja Rudy merasakan adanya sosok kuat dan kami pun mencoba mendatangi sosok tersebut. Halo. Kamu tahu? Ruth, ini kan manekin. Ya, ini memang manekin. Dia mengetahui posisinya. Tapi di dalam manekin ini ada sesuatu. Ya, Kamu ngerti maksud kami kan? Kenapa kami datang ke sini? Dia bilang, kamu nyari kakek-kakek kan? Kakek-kakek. Kakek-kakek. Kita nyari yang kuat di sini. dia kayak ngasih sinyal ke kita. Sinyal apa maksudnya, Dan? Di mana letaknya? Di mana dia? Dia di suatu bangunan. Dan Ananda mencoba mencari di mana letak sosok tersebut. Tapi ini bukan sosok kakek yang kita mau. Tapi dia sosok yang bisa dibilang salah satu sesepuh juga yang ada di sini. Sosoknya itu adalah nenek-nenek tua dengan membongkok, dengan dia kuku sangat panjang. Ada di pojokan sini. Dan dia duduk seperti gini. Kita bukan hanya yang itu. Di mana sosok kakek itu? Kamu jangan mengelabui kita. Kita hanya ingin mengungkap tempat ini. Ayo, bantu kami. Tuntut. Tapi, Dan, aku mau tanya apa sih hubungannya nenek-nenek ini dengan sosok besar yang ada di sini yang pengen kita ketemu? Jadi sosok nenek ini adalah dulunya salah satu pasangan si kakek-kakek yang kita akan bertemu ini. Nah, tapi dia ngelabui kita, sosok yang ada di sini. Jadi malah kesini kitanya. Padahal kita ingin langsung ke tempat poin utamanya adalah sosok kakek itu. Tolong tuntun kami.
Rudi kenapa Rud? Sebentar, Apa yang kamu rasain dari tadi? Ini yang di dalam sini, saya nggak jelas nih dia bentuknya apa di dalam sini. Iya. Yang jelas ada sosok makhluk dalam sini, dan dia bilang dia tahu maksud kita ke sini mencari sesuatu yang sangat kuat. Dia bilang kalian cari yang kuat kan? Dia Kalian tahu. cari kakek-kakek kan? Kita padahal nggak tahu sosoknya apa Betul, dia. betul. Tapi dia bilang sosok kakek-kakek. Berarti dia tahu. Tujuan kita. Sosok, saya nggak tahu ini bentuk sosok di dalam tuh patung ini. Betul. Kepalanya apa? Jadi hanya bisa kita bilang kayak apa ya bahasanya? Sebentar. Rud. Hei, kamu jangan mengelabui kita lagi. Sosok yang berada di dalam manekin ini tiba-tiba saja menarik Rudi untuk mengikutinya menuju suatu tempat. Rud. Ini mau main-main nih, jangan bohong ya. Jangan bohong ya, Ayo, Oh, ini dibawa kemana-mana ini kita nih. Jangan bohong. Rud, kita udah muter-muter nih Ancam dari dia, tadi. ancam. Sosok yang berada di dalam manekin ini terus membuat kami berputar-putar mengelilingi tempat ini. Den, Nat, Rud, ada apa? itu yang di dalam kepala. Awas. Yang di dalam kepala itu yang kita cari. Itu dia. Awas Nat. Awas Nat. Rud. Kamu. Itu yang di dalam kepala itulah yang kuat. Kamu. Dan, astaga Tuhan. Tiba-tiba saja dan Ananda mendapatkan serangan dari sosok kakek di mana sosok tersebut ternyata bersemayam di dalam manekin yang sudah mengelabui kami. Kamu jangan macam-macam sama saya. Oh, hati-hati. Diam Nat, kamu. mundur kamu, Nat. Kamu diam. Kamu diam. Kita akan ngomong baik-baik. Kita ngomong baik-baik. Sini kok kamu mau lawan aku. Kamu jaga Nat. Diam. Kami sini tidak mengganggu kamu. Diam. 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 Astagfirullahaladzim. Dia bawa saya lari-lari. Dan, hati-hati Kamu Dan. selalu melawan aku. Saya minta ya. Nat, jangan sampai keluar. Diam. Dia. Budi, bantu saya untuk komunikasi dengan dia. Sosok ini masih berusaha untuk mengelabui kami agar tidak bertemu dengan sosok kakek yang terkuat di tempat ini. Kami datang ke sini baik-baik. Kami cuma berkunjung, bertamu. Gak ada maksud lain, gak ada maksud jahat. Ada sosok kakek-kakek berumur 700 tahun di dalam sini yang tadi mempermainkan saya. Dia penunggu terlama di sini. Pak tua, cerita orang tua saya almarhum. Iya, bapak tua itu, itunya penghuninya, orang paling penghuni ini yang megang sini. Kamu siapa namanya? Tarmizi. Tarmizi.
Saya mau tanya, Tarmizi, kenapa tempat ini jadi begini sekarang? Dulu orang-orang buka usaha di sini, tapi mereka itu usahanya rata-rata itu kurang beruntung. Jadi setiap kali mereka dapat uang, dapat keuntungan, seolah kayak uangnya menguap begitu saja. Menurut Tarmizi, tempat ini gak cocok untuk dijadikan tempat usaha. Oke, berarti apakah kebakaran itu ulah kamu? Bukan. Bukan. Ulah orang makhluk-makhluk di sini. Bukan juga. Bukan juga. Lalu siapa? Dia bilang, ini salah kalian sendiri. Salah kalian. Maksudnya gimana? Pertengkaran kah? Pernah ada pertengkaran di sini? Atau ada orang yang dengan sengaja membakar? Bukan. Bukan juga. Lalu apa? Saya agak terkejut karena dia tadi tiba-tiba berganti posisi. Saya pikir dia mau menyerang. Tenang, Den. Iya. Lalu ini salah siapa sebenarnya? Salah kalian tuh maksudnya gimana? Oh. Kelalaian. Adanya peristiwa kebakaran yang melanda pusat perbelanjaan ini menurut sosok yang Tarmizi karena kelalaian dari manusia sendiri, di mana dia dan juga anak buahnya tidak pernah membuat tragedi kebakaran di tempat ini. Kelalaian sampai berkali-kali. Dia menunjuk ke bawah. Maksudnya kuburan. Kenapa kuburan? Dia bilang, seharusnya kuburan-kuburan itu kamu urus. Kalian urus dengan layak. Banyak makam yang belum dipindahkan secara sempurna. Ya. Hah? Saya paham. Ruth, jadi bangunan ini dibangun di atas makam yang mungkin beberapa diantaranya mayat-mayatnya belum dipindahin. Maksudnya gitu? Betul. Tak banyak yang tahu ternyata makam yang berada di bawah pusat perbelanjaan ini tidak semuanya dipindahkan karena masih banyak terdapat jasad yang memang berada di bawah bangunan ini. Bahkan setelah dibangun ini kan banyak di dalam kuburan tersebut. Pemakaman warga biasa, ya sebagian kecil sih, nggak begitu besar kobernya. Kober namanya kan, kuburan. Apakah dia salah satu makhluk yang dulu dimakamkan juga di makam itu? Bukan, Nat. Umur dia aja 700 tahun. Berarti dia itu sudah lama di sini. Bahkan sebelum ada makam. Penunggu lama. Penunggu lama. Dia apa aja yang dilakukan di sini, Ruth? Suka mengganggu juga nggak? Kamu suka mengganggu? Dia bilang, kadang-kadang. Dengan cara apa dia ngegangguin orang-orang di sini dulu? Sosok ini ternyata juga sering menakut-nakuti warga yang lewat di dekat bangunan. Bahkan pengalaman tersebut juga pernah dirasakan oleh Pak Alex, di mana dirinya pernah dilempari sesuatu oleh sosok sehingga ia terjatuh. Saya duduk di teras, saya jatuh nungsep saya, sampai sobek nih. Duduk ada yang lemparin, tidur situ tuh, tidur di teras. Ada yang lemparin saya. Tapi Ruth, berarti tempat ini jadi tempat kekuasaan dia dong sekarang. Karena dia yang paling kuat ada di sini. Kamu yang berkuasa di sini sekarang.
Dia bilang iya. Gini, kamu cukup membahayakan orang-orang di sekitar sini. Kamu saya pindahin aja ya. Gak mau. Harus. Bahaya nih kamu. Iya Ruth, apalagi tempat ini dekat dengan pemukiman warga. Saya khawatir nanti kamu juga bikin kecelakaan di depan. Adanya sosok yang sangat berbahaya diyakini pula menjadi salah satu faktor adanya peristiwa kecelakaan yang sangat sering terjadi di daerah ini. Bahkan kecelakaan tersebut terjadi di setiap tahunnya. Tiap tahun ada teh, selalu ada setiap tahun dari apa dia kayak memakan korban gimana itu ya. Tiap tahun pasti ada aja kecelakaan sih, pasti aja mati. Dan Ananda dan juga Rudi mencoba untuk memindahkan sosok tersebut. Udah, tadi jadi itu gimana? Jadi gini, Nat. Sosok ini adalah sosok yang bisa kita bilang yang paling tua di lokasi ini. Tapi segi jeleknya adalah dia suka mengganggu juga pada saat itu. Dan apa ya bahasanya, kita pindahkan ke tempat yang lebih layak lagi. Tapi Ruth, kamu kan juga sempat berkomunikasi banyak ya sama sosok ini. Boleh nggak kasih tahu sedikit sama aku, sosoknya tuh seperti apa sih sebetulnya, selain memang kakek yang udah ratusan tahun umurnya ya? Dia berpakaian hitam. Hitamnya itu mirip pakaian kemeja, mirip semacam kemeja tapi bukan kemeja, kayak blazer. Ya. Apa ya, saya nggak tahu namanya tuh, kayak pakaian Jawa dulu yang bawahnya Seperti baju dia adat berarti? mirip seperti itu, seperti baju adat Jawa. Bawahnya dia pakai kain itu warna hitam, dan kepalanya itu, rambutnya itu putih memanjang di sebelah belakang segini. Dia sebenarnya bukan tinggal di dalam kepala itu, dia cuma menggoda kita, dia cuma bermain-main sama kita. Dia itu sebenarnya tinggal di sebuah batu kecil, batunya sebesar ini, dan batu itu adalah pecahan dari batu nisan. Sudah zaman dulu sekali batu nisan itu pernah ada di sini. Kemudian batu nisan itu, pecahan serpihan batu nisan itu masih ada di tanah, di bawah tanah di sekitar sini. Dan dia menempati tempat ini, dia berpindah-pindah. Kadang dia masuk ke dalam serpihan nisan itu, kadang dia bergentayangan di gedung ini. Dan dia suka buat ulah. Ya, salah satu sosok, bahkan bisa dibilang sosok yang paling kuat yang ada di sini, tentu akhirnya bisa bikin ulah juga ya, dan mengusili orang-orang yang dulu sempat kerja di sini. Tapi ternyata makhluk-makhluk seperti itu tuh bisa ya, Ruth, menempati manekin atau patung. Bisa aja. Dan hubungannya sama si nenek tuh apa, Ruth? Apa mereka hanya makhluk yang memang tinggal di sini saja, atau mereka ada hubungannya sebetulnya? Nenek yang tadi saya nggak yakin itu pasangan dia, karena dia ini kayak tukang bohong, suka main-main. Saya sih terus terang saya nggak yakin, karena ini dia berbohong. Tadi dia itu seolah kayak menunjukkan kita di mana sosok kuat. Dan ternyata itu adalah dia sendiri. Iya. Jadi artinya nggak ada yang bisa dipercaya ya. Betul. Pada saat tadi. Kalau saya pribadi seperti itu. Mungkin Den punya petunjuk lain. Jadi kalau sosok yang tadi itu kita juga nggak bisa mempercayai apa yang dia omongin sih sebenarnya kan. Kita mesti menggali lagi betul atau tidaknya sebagai pasangan kakek ini kan. Tapi setelah saya mencoba untuk mengecek lagi, ternyata emang enggak sih sebetulnya. Hanya ini mengelabui aja. Iya, sampai tadi Rudi dibawa muter-muter ya. Tapi dari penelusuran kita malam hari ini sebetulnya aku jadi bisa tahu bahwa ternyata memang tempat ini pernah terjadi beberapa kali kebakaran ya. Bukan karena makhluk-makhluk yang tinggal yang ada di sini ya, melainkan kelalaian dari orang-orang yang pernah bekerja di sini. Dan ya tempat ini namanya tempat terbengkalai, menjadi sebuah rumah
yang nyaman, yang cocok bagi makhluk-makhluk yang akhirnya tinggal di sini. Usai sudah penelusuran kami malam ini untuk menelusuri jejak mistis di tempat ini. Memang, suatu hal mistis bisa terjadi karena ada kejadian di masa lampau yang menyebabkan hal tersebut. Sehingga meninggalkan energi yang sangat kuat, bahkan mampu kita rasakan hingga saat ini. Namun, kita sebagai manusia harus tetap belajar dari hal yang sudah pernah terjadi. Untuk itu pemirsa juga jangan lupa untuk terus mengikuti penelusuran kita ke tempat-tempat lainnya yang menyimpan banyak cerita misteri, mitos, dan tentunya mencekam yang akan membuat kalian semua deg-degan. Hanya di GTV.